Hai, aku Mrs. Suspicious dari 2365 dan welcome to Uncle Shi Channel. Hari ini aku akan ngebahas mengenai daily challenges dari game Rise of Kingdoms. Buat kalian yang baru pertama kali main Rise of Kingdoms atau baru mau belajar tentang Rise of Kingdoms, kita akan bahas daily objectives yang ada dalam game Rise of Kingdoms. Nah, sebenarnya kita ada dua jenis yang bisa dilakukan, semacam misi yang akan terus going, ada quest dan daily objective. Nah, untuk daily objective sendiri ini adalah beberapa misi yang akan datang setiap hari dan dia ini akan juga memberikan kita reward yang cukup bagus. Jadi ada chest dari 20 sampai 100 dan nanti kita akan bahas apa sih yang kita bisa dapat dari chest-chest yang tersedia itu. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, aku tuh sebenarnya udah gathering. Jadi aku udah gathering dari jagung, kayu, batu sampai gold. Nah, karena aku udah gathering, jadi kita bisa lihat ya, aku udah bisa ngeklaim nih untuk misi-misi yang berhubungan dengan gathering. Jadi aku udah gathering lebih dari 25.000 masing-masing jenis resource, which is sebenarnya gampang banget didapatkan dengan kalian tinggal ngirim march kalian dan ngelakuin gathering kayak biasa aja kayak gitu. Dan ini kan untuk kebutuhan kalian dalam misalnya naikin bangunan, naikin teknologi dan sebagainya. Nah, kita lanjut untuk misi yang lain nih. Nah, kalau kita lihat nih ya, aku ada misi a small problem, itu defeat one barbarian troops on the map. Jadi aku diminta untuk gebuk barbarian, guys. Nah, sebenarnya ini nggak satu, tapi kalau kita lihat nanti ke bawah itu ada barbarian yang lain, yaitu misi untuk mengalahkan 5 barbarian troops on the map, yaitu hazard cleanup. Nah, kalau misalnya kita lihat, aku itu udah memperhitungkan dan udah menyiapkan 5 march untuk mengalahkan barbarian di map. Nah, dengan kayak gini bisa kita lihat ya, aku ada di sebelah kanan itu ada list komander yang udah aku keluarkan. Dan kebetulan berhubung aku memang sedang di SOC atau Season of Conquest, dalam bahasa Indonesia itu musim penaklukan, aku akan punya barbarian yang cukup besar ya guys, which is kamu nggak akan temuin kalau kamu di Home Kingdom gitu. Nah, barbarian yang levelnya ini gede banget otomatis akan lebih tough kan untuk dikalahin. Kebetulan aku lagi pakai farm aku nih, karena aku lagi pakai farm, jadi kita akan mungkin sedikit lambat untuk mengalahkan barbarian ini, karena kalau kalian tahu nanti di season 4 KVK, nah kalau kalian baru mulai pasti kan kalian akan masuk nih KVK 1, KVK 2, KVK 3, nah nanti baru masuk KVK 4. Nah KVK 4 dan seterusnya kalian akan punya bangunan tambahan yang nanti namanya Crystal Tech. Nah, intinya sebenarnya itu adalah pembahasan yang bisa kita lakukan di next video. Tapi dengan adanya Crystal Tech yang tersedia, itu bisa memudahkan kita untuk melakukan aktivitas dasar, misalnya seperti mengalahkan barbarian dan jenis-jenis lainnya. Nanti kita bisa bahas banyak banget tentang SOC dan juga teknologi-teknologi yang ada. Oke, kalau kita lihat sebenarnya dengan aku menggunakan 5 Mars itu pasti cukup ya untuk mengalahkan satu barbarian. Nah, dengan kayak gini sebenarnya kita bisa dapat langsung dua-duanya guys. Nih kita lihat ya. Aku udah nyelesain yang satu, aku juga bisa nyelesain yang satu lagi gitu. Nah, aku udah nyelesain kan yang 5 karena aku pakai 5 March, jadi dihitung langsung ngalahin 5-5-nya. Kemudian nih ada request untuk mentraining itu melatih pasukan. Nah, melatih pasukan, karena kita kan punya 4 jenis pasukan kan. Nah, aku udah training dengan yang dibutuhkan yaitu jumlahnya 200 guys. Nah, sebenarnya kita bisa limit sampai 2000 untuk training, ataupun kalau misalnya kita tambah item bisa lebih. Tapi kita hanya untuk menunjukkan nih bahwa 200 sebenarnya cukup. Dan bahkan dia nggak perlu nih mau kamu training T1, T2 sampai T5 kayak gitu. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan pastikan kalian terus mentraining misalnya dalam hari-hari dan membuat itu nggak putus. Lanjut guys, ini ada sustainable development. Kita diminta untuk ngambil resource yang tersedia di city kita. Nah, ini aku udah agak kuning ya. Sebenarnya kalau kuning itu artinya aku udah overload gitu. Jadi sebenarnya aku agak membiarkan itu terlalu penuh dan dia akan berhenti produksi. Nah, kalau kalian lihat nih ya, bangunan resource itu kan memang kelihatannya menghasilkan sedikit, tapi kalau kalian udah memaksimalkan apa yang kalian punya, itu akan meningkatkan produksinya jadi jauh lebih tinggi. Nah, karena ada begitu banyak bangunan, otomatis pasti terpenuhi kok guys gitu, dengan sekali kalian collect dalam jangka waktu tertentu. Lanjut ya, jadi kalau di sini kita punya yang lain, itu untuk heal dan collect 50 units yang
ada di hospital. Nah kan kita tadi udah ngelakuin berberian nih, pasti ada troops yang masuk hospital. Nah kalau kita lihat nih, aku punya 283 troops yang masuk dan juga 19 siege. Nah aku tinggal heal dengan waktu estimasi 10 menit ya guys, dengan detail yang ada di bawah. Nah kemudian aku akan minta pertolongan nih dari aliansi, karena kan aku lagi di aliansi kan. Jadi dengan bantuan yang diberikan sama teman-teman di aliansi aku, itu aku bisa dapat cepet banget, sisa 3 menit tambahan lagi selesai gitu. Jadi udah selesai nih, aku dapat achievement yang tadi kita butuhkan karena aku menghil lebih dari 50 ya nggak? Oke, udah dapat nih. Udah dapat, kita punya apa lagi? Kita punya untuk help your allies. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat, ini sebenarnya agak banyak kan. Karena aku lagi di SOC guys. Jadi kalau di SOC ini aku nih, kita kan ada koalisi, dan koalisi itu akan bersama-sama saling membantu dengan aliansi yang sesama di kingdom kita. Tapi ternyata aku kurang satu dari aliansi aku. Otomatis sebenarnya dengan kalian main nih ya, kalian main melakukan aktivitas dan juga segala yang kalian perlukan untuk akun ini, itu akan terpenuhi sendiri karena teman-teman kalian beraktivitas. Lanjut, ini aku ngambil silver chest ya guys. Nah silver chest ini adalah salah satu request yang diminta, yaitu untuk mengambil 8. Nah sebenarnya ini akan free setiap 5 menit kok. Nah dengan free setiap 5 menit kalian tinggal bermain seperti biasa, melakukan aktivitas, training dan sebagainya. Tapi untuk cepet nih aku akan pakai silver keys yang aku punya. Kebetulan aku punya 142 kan. Nah aku akan pakai sampai 8 untuk menunjukkan bahwa kita bisa dapat. Dan sebenarnya karena kita punya banyak ya, berdasarkan pengalaman yang aku punya, kalau kita lakukan training itu lebih, aku ngambil chest itu lebih, itu akan memberikan lebih banyak benefit gitu dari summon ataupun item yang diperoleh. Oke, lanjut. Nah ini ada beberapa opsi lain kan yang tadi kita lihat, udah help, ada bangunan, ada juga akademi atau research yang bisa misalnya kalian lakukan berdasarkan kebutuhan kalian yang lainnya dan akan terpenuhi dengan sendirinya. Oke lanjut, yang akan kita lakukan adalah mengambil resource guys. Mengambil resource karena yang dibutuhkan adalah 5 item. Kebetulan di sini aku punya gems. Nah gems ini adalah salah satu resource yang nggak bisa diplunder atau nggak bisa direbut orang. Jadi kalian kalau mau pakai silahkan. Sedangkan kalau resource yang lain cenderung untuk disimpan karena misalnya menjauhi potensi untuk dicuri karena misalnya kotak kalian contending atau di zero dan sebagainya, di attack lah basically. Oke, kita udah dapat 5 resource yang kita udah gunakan dari item yang tadi kita tunjukkan kan. Nah kita punya yang lain nih, yaitu item yang sifatnya boost itu peningkatan kan. Nah kita menggunakan item-item yang bisa meningkatkan kinerja kita atau bangunan kita. Di sini aku pakai yang jagung, yang kayu, yang batu dan juga yang gold. Kalau kalian baca nih guys, ini bisa meningkatkan produksinya sampai 25% selama 8 jam. Nah dengan kayak gitu, bangunan kalian itu yang sudah max itu bisa memproduksi lebih, bahkan juga tadi ada item untuk meningkatkan gathering selama 8 jam dengan speed 50%. Dan itu juga akan memberikan achievement dalam sini gitu. Lanjut, ini adalah commander, kita naikin XP-nya. Kita naikin XP-nya sampai 5 kali ya guys. Nah sebenarnya kenapa aku lakukan cuman minimum, karena aku nggak pada target meningkatkan commander tertentu. Jadi kalian cukup untuk melakukan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh challenge gitu. Kita bisa lanjut nih, lihat berikutnya. Kita punya untuk Sunset Canyon. Jadi Sunset Canyon ini adalah salah satu semacam kayak mini games atau mini challenge yang bisa kalian atur berdasarkan commander yang kalian punya dengan jenis troops yang dibutuhkan. Kalian bisa challenge teman kalian yang sesama satu kingdom. Misalnya kayak gini, aku attack salah satu orang dalam kingdom aku, dan kemudian ya bisa dilihat ya skornya sebenarnya udah cukup menggambarkan bahwa aku lebih unggul nih gitu. Nah ini bisa ditonton ya guys, jadi kalian bisa ngeliat nih selama 2 menit misalnya proses dari pertarungannya, atau kalian bisa langsung skip aja kayak gitu dan lihat aku menang kayak gitu. Oke, sebenarnya kita punya beberapa lagi nih. Kita punya beberapa lagi, tapi untuk kali ini kita akan ngeliat ke produce materials. Nah, jadi akan ada bangunan. Mungkin kalau teman-teman udah punya, nanti ada bangunan yang namanya blacksmith. Nah, blacksmith ini adalah bangunan untuk memproduksi bahan material atau membuat equipment yang digunakan pada commander. Nah, commander kita itu akan menambah buff untuk kebutuhan war, kebutuhan bahkan farming gitu loh. Nah, kita lihat ya, aku udah produce, kemudian aku help juga teman aku untuk
melengkapi apa yang tadi aku butuhkan di help gitu. Dan kalau kita lihat ya, udah banyak banget yang aku udah komplit, jadi tinggal aku collect dan kita lihat apakah bisa sampai 100 ya. Bisa sih. Oke. Tuh kan, sampai 100 kan. Kalau kita lihat dengan adanya 100 ini, itu banyak banget achievement yang bisa kita dapat. Nah, kayak gini misalnya, ada rally coin, ada training speed up, which is rally coin nanti kita bahas ya di SOC. Nah, kemudian ada equipment materials yang tadi kita udah coba bikin juga lewat bangunan. Terus kita juga dapat Tower of Knowledge, kita dapat action point, which is sangat penting juga. Terus kita dapat sampai chest yang terakhir yang 100, kita dapat gems, kita dapat speed up, dan juga kita akan dapat magic chest nih, kita lihat ya. Nah, kayak aku bilang kan, kita dapat gems, kita dapat magic chest, bahkan dapat challenge ticket. Challenge ticket ini adalah tiket yang digunakan untuk Sunset Canyon guys. Nih kalau kalian lihat di Sunset Canyon di pojok atas itu ada tambahan 1. Jadi itu bisa kalian gunakan untuk meningkatkan kesempatan untuk kalian memperoleh potensi itu. Nah, ini sebenarnya masih ada opsi lagi. Jadi sistem sebenarnya memberikan kita opsi lain untuk menyelesaikan misi kita kayak gitu, sesuai dengan apa yang kita punya dan juga apa yang sedang kita butuhkan. Nah, kurang lebih kayak gitu guys. Aku harap banget ini bisa membantu dan bisa enlighten kalian dalam melengkapi daily objective. Aku harap sebenarnya kita semua bisa menyelesaikan daily objective setiap hari dan bisa melengkapi kebutuhan kita dalam mempersiapkan war dan sebagainya. Demikian untuk kali ini, aku senang banget. Terima kasih. Aku harap untuk kalian tinggalin komentar apa yang bisa kita diskusiin berikutnya, dan juga untuk membagikan video ini ke teman-teman. Like, subscribe, bye-bye.